Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Matematika Teknik 1. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada penentuan trayektori ortogonal dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan rangkaian listrik. Apa itu trayektori ortogonal? Sebetulnya nama lainnya adalah kurva tegak lurus. Tujuannya apa sih kita mencari trayektori ortogonal adalah menentukan kurva yang tegak lurus dari kurva yang diketahui dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1. Artinya, jika kita menggunakan persamaan diferensial orde 1, maka kita harus menguasai metode-metode cara penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mulai dari metode integral langsung, metode pemisahan variabel, metode persamaan homogen, metode persamaan diferensial Bernoulli. Dalam mencari trayektori ortogonal, ini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Sebelum kita lihat contohnya. Yang pertama adalah turunkan persamaan dari kurva yang diketahui. Yang kedua, substitusikan nilai K-nya ke persamaan itu. Artinya apa? Kita mencari nilai K dalam hal ini adalah konstantanya dari persamaan kurva yang diketahui. Kemudian bentuk persamaan diferensial yang ada itu dalam bentuk implisit seperti ini. Yaitu d per dx sama dengan fungsi dari x, y. Misalkan variabel bebasnya X dan variabel terikatnya Y. Setelah itu, tentukan bentuk persamaan diferensial implisitnya menjadi seperti ini. D per dx sama dengan minus 1 per fungsi dari XY. Kelima, cari solusi persamaan diferensial. Kita lihat contohnya, tentukan trayektori ortogonal dari kurva Y sama dengan CX kuadrat. Oke, yang pertama langkahnya adalah turunkan persamaan dari Y sama dengan CX kuadrat. Kita turunkan satu kali saja menjadi D per DX sama dengan 2CX. Dengan C adalah sebuah konstanta. Konstantanya itu berapa? Kita cari. C itu sama dengan Y per X kuadrat. Selanjutnya, kita substitusikan nilai konstanta itu ke dalam persamaan dari hasil proses turunan. Diperoleh nilainya sama dengan ini. dy per dx sama dengan 2y per x. Bentuk ini adalah bentuk persamaan diferensial implisit yang menyatakan bahwa dy per dx itu sebagai fungsi dari xy, yaitu 2y per x. Dari langkah penyelesaian mencari trayektori ortogonal, maka bentuk persamaan diferensial implisit ini kita rubah menjadi dy per dx sama dengan minus 1 per fungsi dari xy. Sehingga persamaannya menjadi dy per dx sama dengan minus x per 2y. Anda lihat, bentuk persamaan ini adalah bentuk persamaan diferensial orde 1. Tuh ya, dengan x-nya adalah variabel bebasnya dan y-nya adalah variabel terikat. Kalau kita sudah menemukan bentuk persamaan diferensial, maka wajib mencari solusinya. Anda lihat bentuk persamaan diferensial yang kita dapatkan lebih mudah kalau kita mencari solusinya menggunakan metode pemisahan variabel. Yaitu masing-masing variabel yaitu y dan x kita kategorikan, kita kumpulkan di ruas masing-masing, yaitu variabel y di ruas kiri, semua variabel x di ruas kanan. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Lakukan proses integral. Setelah dilakukan proses integral, diperoleh nilai sama dengan
Y kuadrat sama dengan minus setengah X kuadrat tambah C. Ini adalah konstanta ya, hasil dari proses pengintegrasian untuk integral tak tentu. Oke, sehingga kita rubah bentuk persamaan terakhir ini, misalkan menjadi seperti ini. Semua variabel ada di ruas kiri dan di ruas kanannya hanya konstanta. Berarti nilainya menjadi 2Y kuadrat tambah X kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari solusi persamaan diferensial menggunakan pemisahan variabel. Nah, persamaan ini adalah trayektori ortogonal atau kurva yang tegak lurus terhadap persamaan Y sama dengan CX kuadrat yang diketahui di soal. Untuk membuktikan bahwa dia tegak lurus atau tidak, kita bisa memplotnya dalam sebuah grafik. Misalkan grafik koordinat kartesian, Y per X. Kita lihat, kurva Y sama dengan CX kuadrat, bentuknya yang ini, kurva kuadrat. Oke. Sedangkan 2Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan C, kita lihat di plot bentuknya adalah kurvanya berupa lingkaran. Anda bisa gunakan tools MATLAB atau lainnya untuk memplot grafik seperti ini ya. Nah, betul ya. Bentuknya 2Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan C adalah bentuk lingkaran dengan jari-jarinya adalah C. Semudah itu. Sehingga untuk melihat seberapa besar pemahaman Anda mengenai cara menentukan trayektori ortogonal, silakan Anda buka buku Kreyszig edisi 10 ya. Untuk problem set 1.6, Anda kerjakan dari nomor 4 sampai 9. Selanjutnya kita lihat aplikasi persamaan diferensial untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Kalau berbicara mengenai rangkaian listrik, maka sistem atau dalam kita membuat persamaan diferensial, tentu saja langkah pertamanya adalah tunduk atau patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di kelistrikan. Misalnya yang sering kita gunakan atau akan kita gunakan adalah misalnya hukum Kirchhoff. Masih ingat ya, hukum Kirchhoff 1, kalau jumlah arus yang mengalir yang masuk atau keluar dari sebuah simpul nilainya adalah sama dengan 0. Dan jika kita buat dalam bentuk persamaan matematis seperti ini, sigma dari arus nilainya sama dengan 0. Yang kedua adalah jumlah tegangan yang dihasilkan sepanjang loop tertutup atau dalam rangkaian listrik tertutup, jumlahnya adalah 0. Dalam bentuk matematis, sigma dari V atau tegangan nilainya sama dengan 0. Kemudian juga ada yang dikatakan arus itu sebagai laju perubahan muatan. Sehingga arus dalam bentuk persamaan, jika muatan adalah simbolnya Q, maka laju perubahan muatan bisa kita tuliskan dalam bentuk diferensial, yaitu perubahan muatan per satuan waktu, yaitu sama dengan dQ per dt. Nah, kita lihat konsep tegangan. Tegangan ini formulanya berbeda-beda jika tegangan itu melalui komponen tertentu. Misalnya tegangan pada komponen resistor, maka nilainya sama dengan arus dikalikan dengan nilai resistansinya. Kalau tegangannya melalui komponen induktor, maka nilainya sama dengan nilai induktansinya dikalikan dengan laju perubahan arus. Sedangkan nilai tegangan di kapasitor sama dengan nilai muatannya per nilai kapasitansi dari kapasitornya. Nah, hukum-hukum kelistrikan ini akan kita gunakan dalam membangun atau membuat persamaan diferensial. Kalau kita bisa mendapatkan persamaan diferensialnya based on dari hukum-hukum kelistrikan, maka kita bisa mencari solusi. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalkan terdapat sebuah rangkaian listrik
dalam bentuk seperti ini, yaitu terdiri dari resistor yang nilainya 5 ohm dan induktor 2 Henry. Dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, dan jika saklarnya ditutup, maka tentu saja akan mengalir arus. Nah, pada saat saklar ditutup, yaitu pada saat tepat saklar ditutup awal, pada saat T sama dengan 0, maka arusnya sama dengan 0. Tentu saja arus terbaca kita pasangkan misalnya sebuah multimeter. Kemudian, tentukan arus yang terbaca saat saklar ditutup jika rangkaian listrik ini kita beri tegangan sebesar 12 volt. Oke, kita lihat. Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka jumlah tegangannya merupakan jumlah tegangan yang ada di melewati komponen resistor ditambah tegangan yang ada di induktor. Tegangan yang ada di resistor nilainya sama dengan arus dikali nilai resistansinya, dan tegangan yang ada di induktor adalah nilai induktansinya dikalikan laju perubahan arus. Sehingga kita bisa masukkan nilainya, nilai resistansinya ada 5 ohm, kemudian induktansinya adalah 2 Henry, dan tegangannya tadi diberikan 12 volt. Maka kita lakukan penyederhanaan bentuk menjadi sebuah persamaan diferensial dalam bentuk umum. Menjadi seperti ini. Kita urutkan turunannya dulu, dI per dt. Nah, buat koefisiennya, biar mudah koefisiennya 1. Oke, berarti semuanya tinggal dibagi 2 ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Maka diperoleh dI per dt tambah 2,5 kali arus sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial ya, yaitu bentuk umum dari ini, dy per dx sama dengan dy per dx tambah py sama dengan q. Oke, masih ingat ya? Sehingga nilai P-nya ada 2,5 dan Q-nya 6. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari solusi persamaan diferensialnya, misalnya menggunakan yang lebih mudah, menggunakan integral vektor. Masih ingat ya? Integral vektor, cara memperolehnya adalah E pangkat integral dari P dt. Dengan P-nya 2,5, maka diperoleh nilainya adalah sama dengan ini. E pangkat 2,5 T. Kemudian, nilai integral vektornya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Arus kali integral vektor sama dengan integral dari Q dikali integral vektor dt. Harusnya dt ya, bukan dx. Rubah dulu. Oke. Setelah itu, kita masukkan nilai integral vektornya tadi sudah kita dapatkan E pangkat 2,5T dikalikan arus kali Q-nya adalah 6. Lakukan proses integrasi, diperoleh nilai. Oke, bisa ya, integral dari fungsi eksponensial adalah dia sendiri. Oke, nah, dihasilkan nilainya adalah sama dengan E pangkat 2,5 T dikali dengan arus sama dengan 2,4 E pangkat 2,5 T ditambah C. C sini adalah konstanta diperoleh dari proses pengintegralan integral tak tentu. Nilai C bisa kita cari karena, oke, kita sederhanakan dulu ya, ini bentuknya. Nah, kita cari nilai C-nya berdasarkan syarat awal yang diketahui,
yaitu pada saat saklar ditutup, kalau rangkaiannya tidak diberi tegangan, maka arusnya sama dengan 0 yang terbaca di multimeter. Oke, kita masukkan syarat batas ini ke persamaan terakhir yang kita dapatkan, maka diperoleh nilai C-nya adalah minus 2,4. Sehingga arus yang mengalir nilainya sama dengan 2,4 dikali 1 dikurangi pangkat 2,5 T. Jadi, kita bisa tahu arus setiap saat yang mengalir pada rangkaian resistor induktor. Latihan untuk mencek rangkaian listrik seperti ini. Oke, sama. Kondisi awalnya sama, tapi Anda harus menentukan arus jika rangkaian ini diberikan tegangan 10 kali pangkat minus 2T volt. Oke, silakan Anda kerjakan. Dan yang kedua, kalau rangkaiannya terdiri dari rangkaian resistor dan kapasitor. Oke, kapasitornya 0,01 farad dan resistornya 2 ohm. Jadi, pada saat saklar ditutup atau pada saat T sama dengan 0, muatan pada kapasitor sudah ada sebesar 4 coulomb. Maka, tentukan muatan Q dan arus untuk T lebih besar dari 0. Silakan Anda kerjakan. Pengerjaannya Anda upload di tugas kelas mata kuliah Matematika Teknik 2. Baik, jika ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar forum kelas. Terima kasih. Itu adalah yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.